Lagi naik kuda, tiba-tiba ya ini ra'al fallah. Dia melihat ada petani. Ini petani ngomong, Ra'aitun Nawawi. Aku dulu pernah melihat Imam Nawawi. Kata ini petani. Tiba-tiba abahnya ini turun dari kuda dan berjalan. Anaknya bilang, "Abah, kenapa abah turun? Apakah pantas aku naik di atas kuda, sedangkan petani yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan?" Padahal Imam Nawawi udah meninggal itu, bukan masih hidup. Jadi akhlak adab kepada guru bukan hanya ketika masih hidup. Ini nasihat khusus untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam diwannya, beliau berkata, yakni kata beliau, Man lam yazuk dhulla au murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayat. Wa qal ba'dal hukama wa ba'dal ulama, man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Yani Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bilang, barang siapa man lam yaduk, barang siapa yang tidak merasakan, tidak menelan pahitnya, hinanya, pahitnya, susahnya menuntut ilmu sa'atan, sesaat, sekejap. Kalau dia tidak mau merasakan pahitnya, pedihnya, sakitnya, susahnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan kebodohan seumur hidupnya. Itulah hayat. Yakni, dan sebagian hukama, para orang yang bijak dan ulama berkata, man lam yahtamil, siapa yang enggak kuat, enggak tahan. Dia enggak kuat, enggak tahan. Dengan apa? Dengan hinanya, dengan pedihnya, dengan susahnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan seumur hidup. Nah, ini dari itu disimpulkan bahwasanya orang menuntut ilmu itu enggak ada yang enak. Yani al-ilm hada laisal warasa lil aba walil a'ma. Warisan ilmu itu bukan diwariskan melalui orang tua atau melalui dari paman. Laisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada. Dan ilmu itu didapatkan bukan dengan garis keturunan. Laisa bil aba, ya, bukan dengan dari ayah. Ente punya abah ulama, ente punya kakek ulama. Kenapa? Karena beliau-beliau belajar. Ente kalau nggak belajar, nggak bisa jadi ulama. Gitu. Nah, dan belajar itu kata Imam Syafi'i, ente harus telan pahitnya, susahnya. Berarti apa? Maksudnya beliau itu orang taklid, orang menuntut ilmu itu susah, capek, payah, susah payah. Jadi kalau nggak mau susah payah, kalau ente tidak mau menelan itu, nggak mau menelan susahnya, capeknya, payahnya, pahitnya, hinanya menuntut ilmu, ya ente bakal bodoh. Ya ente menelan bodoh. Kalau ente nggak kuat, nggak tahan banting dengan hinanya, dengan susahnya menuntut ilmu, ya ente akan menanggung hinanya bodoh itu seumur hidupnya ente. Itulah hayat abada, selama-lamanya. Jadi pilih. Ibarat kata ente minum obat itu pahit.
Tapi hanya sesaat. Ente minum obat kan sesaat. Nah, tetapi ente akan merasakan kesembuhan yang kesembuhan setelah ente minum obat yang pahit itu, kesembuhan yang ente rasakan itu lebih lama daripada ente waktu saat meminum obat tersebut. Yakni menuntut ilmu itu nggak ada, orang menuntut ilmu enak itu nggak ada, orang menuntut ilmu enak nggak ada. Al-Imam Asy-Syafi'i dulu, ya, beliau itu orang susah, orang miskin. Beliau tidak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Untuk apa? Untuk membeli waktu itu kertasnya itu pakai kulit. Akhirnya apa? Beliau keliling untuk apa? Beliau berkeliling untuk mencari tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing, dan beliau nulis di tulang onta, tulang kambing. Saking dalam ketiadaan harta, dalam susah aja masih semangat dalam menuntut ilmu. Setelah beliau tulis, beliau taruh di botol penuh. Sampai dalam riwayat dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu kalau tidur begini. Kenapa? Karena ruangan itu penuh semua dengan kitab-kitab, dengan tulisan beliau. Susah nggak Imam Syafi'i? Susah. Dalam kitab Al-Gunyah, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan dulu waktu beliau lagi belajar pernah kelaparan. Saking laparnya beliau merangkak. Beliau merangkak untuk apa? Untuk memakan ujung-ujung daun. Waktu lagi nuntut ilmu tuh kelaparan sampai merangkak memakan daunan, makan daun-daun. Terus dalam kitab Inbahur Ruwat ala Atba'in Nuhat, nah, dalam kitab tersebut dijelaskan ada seorang ulama yang ketika dia menuntut ilmu itu dia harus masuk ke dalam gorong-gorong, yang dimana gorong-gorong itu makin hari makin sempit. Ketika dia keluar dari gorong-gorong itu menuju tempat dia menuntut ilmu, kulit-kulitnya semua terkelupas. Itu perjuangan ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Jadi sama seperti Al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Zalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi pencari. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku tuh hina. Sampai Imam Abdullah bin Abbas nggak dikenal ketika berdiri depan pintu selama berhari-hari, diterpa angin, badai, sampai nggak kelihatan wajahnya. Zalaltu taliban, aku hina ketika menuntut ilmu. Fa'azaztu matluban. Setelah aku hina, apakah aku akan tetap hina? Tidak. Fa'azaztu matluban. Aku kemudian menjadi mulia ketika aku menjadi yang dicari. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku hina. Tapi ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya, aku menjadi mulia. Nggak ada orang ngaji enak tuh. Namanya orang menuntut ilmu itu nggak enak. Capek, susah. Dia harus bersusah payah. Tapi itu tadi harus ada ghirrah, semangat, himmah yang kuat. Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun beliau menulis di bawah cahaya bulan. Nulisnya itu kalau bulan lagi terang baru nulis. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki uang untuk beli lentera. Nah, dalam ketiadaan, dalam keterbatasan seperti itu saja, beliau-beliau para ulama-ulama salaf itu semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi zaman sekarang semuanya udah enak, udah canggih, motor ada atau semua ada. Masa kita nggak mau semangat dalam urusan menuntut ilmu? Kita yakni urusan-urusan yang dunia. Dunia ini urusan yang tidak kekal, urusan yang tidak abadi. Kalau dalam urusan-urusan dunia yang hancur, yang akan hancur, urusan dunia yang akan binasa, urusan dunia yang akan hancur, yang akan binasa, yang fana, kita bersemangat. Kenapa dalam urusan ilmu, yang dimana ilmu itu merupakan akhirat, urusan-urusan yang menyelamatkan kita di akhirat, yang bersifat kekal abadi, tapi kok nggak semangat? Urusan dunia yang akan hancur semangat, urusan akhirat yang nggak bakal hancur, yang abadi nggak semangat. Kalau orang berotak kan kebalik. Harusnya urusan-urusan yang kekal, urusan-urusan yang abadi, disitulah dia harus semangat. Urusan dunia biasa-biasa aja, ya kan? Ya. Lah Al-Imam Al-Iskandari gal ugaddimu abi wa ugaddimu syaikhi ala abi. Aku lebih mendahulukan
guruku daripada ayahku. Bukan berarti beliau tidak mengutamakan ayahnya, tetap mengutamakan ayah, tapi beliau lebih mendahulukan guru. Kenapa? Kata beliau, li'anna abi sababul hayatil baqiyati, sababul hayatil faniyati, wa syaikhi wa ustadi wa muallimi wa murabbi wa muaddibi sababul hayatil baqiyati. Kata Imam Al-Iskandari ketika ditanya, aku lebih mendahulukan guruku daripada ayahku. Kenapa? Karena ayahku adalah sebab. Ayahku sebab adanya aku di dunia yang fana ini. Ayahku sebab adanya aku di dunia yang akan hancur, yang akan binasa. Tapi guru adalah sebab selamatnya aku dan adanya aku di akhirat dan kekal. Makanya kan kata Rasulullah, abawaika salat, orang tuamu 3, yang melahirkanmu, yang anaknya kau jadikan istrimu, mertua, yu'allimuka, yang mendidikmu, fakat dimustalita, maka dahulukanlah yang ketiga. Makanya dalam di kitab itu, kitab apa namanya, lupa itu, gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Ada syair begitu, gum lil muallimi wa fihi tabjila, gum, berdirilah, sambutlah gurumu dengan penghormatan yang luar biasa. Kenapa? Kadal muallim an yakuna rasula, karena hampir-hampir seorang guru itu adalah seorang, hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Hampir-hampir, maksudnya bukan guru itu rasul, hampir-hampir. Karena sebagaimana yang dikatakan bahwasanya ma syai'un a'azza min al-ilm, tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Karena setelah kenabian, magam, kedudukan manusia yang paling tinggi di dunia itu nabi, rasul. Setelah nabi dan rasul apa? Ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu ente harus susah, ente harus capek. Kayak bisa ente mendapat. Anak-anak sekarang begini, ketika ente ingin mendapatkan mutiara yang indah, syaratnya apa? Ente harus apa? Nyelam. Harus nyelam, basah, capek, ya kan? Susah, payah, nyari dulu, baru dapat mutiara yang indah. Benar kan? Berarti syarat ente mendapatkan mutiara harus apa? Basah, ya kan? 2, ente ingin menikmati keindahan puncak. Ente capek nggak, lelah nggak ketika menaiki puncak tersebut? Berarti syarat ente menikmati keindahan puncak itu adalah dengan mendaki. Ente capek. Tapi setelah ente sampai di atas, ya Allah, nikmat. Iya kan? Bahkan madu, ente tahu madu? Madu itu manis nggak? Obat nggak? Obat. Tahu? Obat ya. Anak nanya sama ente, madu itu berasal dari mana? Lebah. Lebah. Rata-rata semua orang yang anak tanya, mereka bilang madu berasal dari lebah. Tapi kalau ente nanya sama Bahar bin Smith, Bahar bin Smith tidak akan menjawab madu itu berasal dari lebah. Madu itu berasal dari bunga yang terluka karena dihisap seharinya oleh sang lebah. Bunga yang terluka itulah yang menjadi sebab adanya madu yang menjadi madu yang manis dan menjadi obat bagi manusia. Syaratnya apa? Si bunga tadi harus terluka karena dihisap seharinya oleh sang lebah. Jadi menuntut ilmu tuh begitu, harus sakit, harus capek. Ini ngomong, kalau hakikat orang ngomong. Sama kayak Imam Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika ditanya, bulan apa yang paling mulia? Kata Sayyidina Ali, kalau ente nanya ke semua ulama dari ujung barat sampai ujung timur, mereka jawab Ramadan. Tapi kalau kamu bertanya kepadaku, tidak, bukan Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah bulan yang di bulan tersebut Allah terima taubat. Kalau kamu bertanya kepada semua orang, hari apa yang paling mulia? Semua ulama bakal jawab hari Jumat. Tapi kalau kamu bertanya kepadaku, hari yang paling mulia adalah yang dimana pada hari itu engkau mati dalam keadaan husnul khotimah. Hari apapun. Ketika engkau bertanya kepada semua ulama dari ujung barat sampai ujung timur, amal apa yang paling mulia? Mereka akan menjawab, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi kalau engkau bertanya kepadaku, amal yang paling mulia adalah amal sekecil apapun. Tapi kalau amal itu diterima oleh Allah, maka itu akan menjadi amal yang paling mulia. Nah, ente bertanya sama semua orang, mungkin kebanyakan jawabannya madu itu berasal dari lebah. Kalau ente jawab nanya sama Bahar bin Smith,
Bahar bin Smith akan menjawab, madu itu berasal dari bunga yang terluka akibat sarinya dihisap oleh sang lebah. Dia ini sakit. Barulah menjadi sama menuntut ilmu itu, sakit, capek. Ana dulu waktu lagi ngaji, lagi taklim dulu, murojaah mutola, nggak tidur. Sampai ana oleh dulu balsem masih susah nyarinya, ana masih mondok. Itu pakai cabe, diulus-ulus gini, taruh di mata. Susah, hina, capek. Aduh beb, ana susah beb kalau mau belajar, otak ana bebel, ana nggak bisa ngapal, susah. Dulu pernah di Ribat Karim, di Ribat, Lahib Abdullah Syatiri, abahnya Habib Hasan. Dulu pernah ada satu murid bilang, beb, ana mau wagoh, mau berhenti mondok. Kenapa? Otak aneh bebel beb, nggak bisa pelajaran, nggak ada yang masuk. Kata Abdullah, ya udah nggak apa-apa, kalau ente mau keluar nggak apa-apa. Tapi selama ente di sini, orang tua ente ngirim surat, dan anak sengaja nggak kasih ke ente. Udah tebel segini suratnya. Nih ente baca. Kalau udah selesai ente baca ini, baru ente boleh berhenti dari pondok. Dibaca sama dia, ntar dia ketawa, ntar dia nangis sendiri, terus dibaca. Setelah dibaca, besoknya Habib Abdullah tanya, apa isi suratnya? Diceritain satu-satu sama dia. Oh, Habib, orang tua saya kirim surat bahwasanya begini. Orang tua saya udah buka usaha begini, dagang begini. Terus saya nangis karena ada keluarga yang meninggal. Lucu. Semua isi surat itu diceritain, berjam-jam dia ceritain. Kata Abdullah apa? Surat yang baru kamu baca kemarin bisa kamu hafal. Kenapa pelajaran bertahun-tahun kamu baca? Kenapa nggak hafal? Itu pertanyaan. Surat dari orang tuamu baru kemarin kamu baca, langsung kamu hafal detail. Tapi kitab yang kamu pelajari puluhan tahun, kenapa kok nggak bisa? Kenapa? Satu jawabannya, kamu membaca surat dari orang tuamu dengan perasaan cinta dan gembira. Jadi nggak ada kata nggak bisa, nggak ada. Dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hina ketika menuntut ilmu. Aku hina ketika menjadi pencari. Tapi aku mulia ketika menjadi orang yang mencari. Itu. Ya. Nah, yang paling penting dalam menuntut ilmu satu. Jadi tergantung ente nih. Ente maunya apa? Ilmu aja atau ilmu plus berkah? Bisa ente dapat ilmu saja, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmu itu. Tapi ada orang yang dapat ilmu plus dia mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Sehingga istifadah dari orang yang mengambil intifa dan istifadah lebih banyak daripada ilmu yang ada berkahnya dengan ilmu yang tidak ada. Orang berilmu ini banyak, tapi belum tentu ilmu yang mereka miliki itu barokah. Apa itu barokah? Barokah apa? Nggak tahu. Hah? Nah, al-barakah tazidukum. Al-barakah yakni tazidukum fil khair. Bertambahnya kebaikan. Ya, itu betul. Al-barakah tazidukum fil khair. Kalau ente hanya sekedar menuntut ilmu tanpa ada khidmat kepada guru, tanpa melayani guru, tanpa akhlak, tanpa adab, itu hanya dapat ilmu saja. Tok ilmu. Ente dapat. Tapi jikalau ente belajar, walaupun sedikit, belajarnya dikit, tapi lebih banyak khidmat kepada guru, melayani guru, khidmat kepada guru, ya, berakhlak kepada guru, beradab kepada guru, itu ente mendapatkan ilmu sekaligus barokah. Itu yang ente pilih. Ente mau hanya dapat ilmu saja atau mau dapat ilmu plus keberkahan. Karena barokahnya menuntut ilmu bukan ada dalam belajar,
barok al ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah. Wal barakah bil khidmah. Al ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Tapi keberkahan didapatkan bukan dengan belajar, tapi dengan khidmah, melayani guru, khidmat kepada guru. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ana abdan man allamani harfan. Aku hamba sahaya bagi orang yang mengajariku suatu guru. Khidmat, adab, akhlak,